Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kemarin kita sudah pernah singgung masalah bagaimana sejarah fikih di zaman salaf. Kita perlu mengkaji sejarahnya. Kenapa alasannya? Karena kita ketika ingin mengetahui kenapa kok di zaman sekarang itu terjadi perbedaan, ada pendapat pertama, ada pendapat kedua, ada pendapat ketiga, dan seterusnya. Jadi perlu dirunut bagaimana latar belakang sebab musabab dulu di zaman para ulama kita. Apakah perbedaan itu sudah ada atau baru ada di zaman kita atau bagaimana? Sehingga ketika kita mengetahui di sejarahnya bagaimana asal usulnya, sehingga kita akan memahami bagaimana kita harus bersikap. Dan seseorang semakin dia terpelajar, semakin dia faham ilmunya, semakin akan dia bisa bersikap lebih adil, semakin dia akan lapang dadanya, semakin akan dia menyikapinya dengan cara-cara terpelajar. Itu berbeda halnya dengan orang yang tidak mengetahui ilmunya. Ya, kalau tidak mengetahui ilmunya, dia akan lebih banyak terjatuh ke dalam sikap-sikap yang tadi tidak terpelajar. Kita review sedikit, flashback ulang pelajaran yang pekan lalu. Bahwasanya di zaman setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu madrasah fikih di zaman sahabat ada 3. Yang tertua Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar. Di Irak, Ibnu Mas'ud sebagai pendahulunya, melanjutkan kepada muridnya Alqamah, dilanjutkan kepada muridnya Ibrahim An-Nakhai, dilanjutkan kepada muridnya Hamad bin Salamah, dilanjutkan dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya 2 murid utama. Murid yang pertama Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, murid yang kedua Qadhi Abu Yusuf. Kemudian di Mekah ada sahabat Ibnu Abbas yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk ahli tafsir inti di kalangan sahabat. Kalau berselisih sahabat masalah tafsir, rujuknya kepada Ibnu Abbas, karena didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia takwil, yaitu tafsir. Dan doa ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar ketika dia belajar, dia membaca doa ini, dia tidak bersandar dengan kekuatan hafalannya saja, dia tidak bersandar dengan bagusnya hafalannya saja, dia tidak bersandar dengan saya ranking 1, dia tidak bersandar orang tua saya cerdas, sehingga dia apa? Dia hanya bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerdasan, kuat hafalan, pemahaman bagus itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disandarkan dengan kita, ya. Karena manusia sifatnya lemah. Kemudian Ibnu Abbas punya murid namanya Amr bin Dinar, ya, ahli tafsirnya para tabi'in. Kemudian punya murid namanya Sufyan ibn Uyainah. Sufyan bin Uyainah yang pernah kita sebutkan, beliau mengatakan al-ahaditsu mudillatun illa lil fuqaha. Yaitu hadis-hadis itu potensi bikin menyesatkan orang, berbahaya bagi orang yang tidak faham, kecuali bagi para ahli fikih. Makanya dahulu para ahli fikih ketemu ahli hadis, ya, mereka kolaborasi. Ahli hadis menyampaikan ini bahan bakunya, ahli fikih meraciknya, ya, ahli fikih meraciknya. Seperti halnya seorang apoteker, dia tahu bagaimana meracik obat, ya, bagaimana meracik obat. Kalau dokter tahunya memeriksa, ini diperiksa, oh penyakitnya ini, berarti dia cocok yang dosis ini dan dosis itu, diserahkan ke apoteker yang meracik.
Maka apa? Ahli hadis dengan ahli fikih di zaman dahulu seperti itu, kolaborasi. Tidak semua yang ahli hadis berarti dia ahli fikih, tidak. Ya, tidak. Tidak semua ahli fikih dia ahli hadis semua, tidak. Ada yang terkumpul dia ahli hadis plus ahli fikih. Sufyan bin Uyainah termasuk di antara ahli hadis dan ahli fikih yang terkumpul padanya. Dan Sufyan bin Uyainah punya murid utamanya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Di Madinah ada sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar punya murid Salim, ya. Di sini juga ada sahabat Zaid, ya, sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Beliau punya murid namanya Salim dengan Nafi'. Kemudian punya murid namanya Imam Az-Zuhri. Kemarin Imam Az-Zuhri ini yang kita katakan bahwasanya beliau adalah senternya ahli hadis. Artinya apa? Muaranya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita sekarang itu ada satu perawi yang setiap hadis rata-rata namanya ada. Rata-rata namanya ada. Siapa dia? Imam Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri. Ya, beliau ini yang dia dikenal dengan wasi'ur riwayah. Riwayatnya saking luasnya, jadi terkumpullah hadis-hadis bermuara pada dia. Dia punya murid dan punya guru lebih dari 5.000 orang. Lebih dari 5.000 orang. Imam Malik itu murid utamanya Imam Az-Zuhri. Kemudian Imam Malik punya murid Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Kemudian kita ingin menjelaskan karena muaranya ilmu itu sampai kepada para imam yang empat ini. Imam yang empat ini, yang paling tertua adalah Imam Abu Hanifah. Dia wafatnya di tahun 150 Hijriah, ya. Tahun 150 Hijriah. Dan 150 Hijriah Imam Asy-Syafi'i baru lahir. Orang-orang yang fanatik dengan mazhab Abu Hanifah, dia katakan gurunya kalian itu tidak berani ketemu guru kami, makanya dia baru lahir setelah guru kami wafat. Ya, ada jawabannya, Pak. Yang fanatik dengan Imam Syafi'i ada jawabannya. Mereka katakan guru kalian yang tidak berani ketemu guru kami, makanya mati duluan sebelum guru kami lahir. Ya, yang fanatik itu tercela semuanya. Ya, kita tidak boleh fanatik kecuali dengan perkara yang pasti seperti Islam. Benar atau tidak Islam ini? Pasti benarnya. Boleh tidak kita fanatik dan Islam? Wajib, bukan boleh, wajib. Ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya. Apakah kita boleh fanatik? Wajib, harus kita fanatik. Ya, karena apa? Kebenarannya pasti. Tapi yang tidak pasti kebenarannya, yang mana yang benar? Kunut subuh atau tidak? Itu tidak pasti kebenarannya. Benar menurut Imam Abu Hanifah, salah menurut Imam Asy-Syafi'i. Benar menurut Imam Asy-Syafi'i, salah menurut Imam Abu Hanifah. Belum pasti kebenarannya. Artinya apa? Artinya dalam perkara yang belum pasti tidak boleh kita fanatik. Ya, itu kaidahnya. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah tidak pernah menuduh Imam Asy-Syafi'i itu membenci sunnah Nabi, mengamalkan kebid'ahan, tidak. Kenapa? Karena itu adalah kebenaran versi dia. Versi dia sesuai dengan ilmunya. Ya, tidak menyalahkan ulama lain. Tetapi adu argumen iya. Tetapi apa? Tetapi tidak memaksakan orang lain, tidak menyalahkan dalam artian pasti salah. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i pun sebaliknya, tidak pernah mengatakan Imam Abu Hanifah pendapatnya kunut subuh itu bid'ah, ya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan diikuti sebagian ulama sekarang. Dan itu pendapat ulama, sah saja. Ya, itu sah saja. Imam Asy-Syafi'i pendapatnya sunnah, ya. Tidak boleh tidak diperkenankan kita meninggalkan kunut itu. Kalau ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi, sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Tapi dia tidak pernah menuduh Imam Abu Hanifah itu pembenci sunnah. Imam Abu Hanifah pun tidak pernah menuduh Imam Syafi'i pelaku kebid'ahan. Karena masing-masing mereka punya ilmu, punya dasar. Nah, kemudian karena Imam Abu Hanifah ini yang paling tua, dia yang sering disebut pertama. Kemudian Imam Malik. Imam Malik ini wafatnya tahun berapa? Tahun 179. Berarti dia di abad kedua, ya, 179. Jadi kalau abad itu
0 sampai 100 itu abad pertama. 101 sampai 200 sampai 200 abad kedua. 201 sampai 300 abad ke-3. Abad ke-3. Ya, Imam Abu Hanifah ini wafatnya tahun 150 Hijriah. Ya, Hijriah. Imam Malik wafatnya tahun 179 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i wafatnya tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad 241 Hijriah. Coba kita lihat ya. Tahun 150 berarti abad keberapa? Abad kedua. Ya, 101 sampai 200 abad kedua. Imam Malik 179 Hijriah masuk abad kedua. Imam Asy-Syafi'i 204 masuk abad ketiga. 201 sampai 300. Imam Ahmad wafat tahun 241 abad ketiga. 3 abad pertama ini namanya generasi salaf. Namanya apa? Generasi salaf. Makanya kita tulis di sini madrasah fikih di zaman salaf. Baik. Setelah 301 ke atas, ke bawah, 301 ke bawah itu diperselisihkan sampai 400, bahkan sampai 500 ya. Sampai 400 kuat perselisihannya, apakah masuk generasi salaf atau sudah keluar ya. Mayoritas ulama mengatakan sudah bukan generasi salaf lagi. Ini yang disepakati ya, ini tidak ada perselisihan. Kalau 301 ke 400 diperselisihkan para ulama kita. Kenapa kita penting memahami ini? Karena masalah agama itu terbagi menjadi 2. Masalah agama terbagi menjadi 2. Masalah yang sudah dikaji salaf dengan masalah yang belum dikaji salaf. Kalau sudah dikaji oleh salaf, artinya dikaji oleh mereka ini, terkadang di abad pertama, terkadang di abad kedua, terkadang di abad ketiga. Kalau sudah dikaji salaf, berarti ketika dikaji salaf, kemungkinan masalah itu hanya ada 2. Kemungkinannya hanya ada 2, tidak ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan pertama, ya, berarti kita tulis di sini, masalah agama itu hanya ada 2, ya, dikaji salaf dengan dikaji khalaf. Salaf itu pendahulu 3 abad pertama, khalaf itu yang belakangan setelah 3 abad pertama. Faham? Masalah agama kalau bukan dikaji salaf berarti dikaji khalaf. Ya, artinya di 3 abad pertama itu sudah dikaji. Terkadang sudah dikaji di abad pertama, terkadang dikaji ketika di abad kedua, terkadang dikaji ketika di abad ketiga. Ya, ketiga. Apakah semua masalah agama sudah dikaji oleh salaf? Tidak. Banyak masalah yang tidak dikaji salaf karena tidak ada di zaman itu. Ya. Tidak ada di zaman itu. Oleh karenanya Imam Malik pernah ditanya, "Wahai Imam, apa menurutmu tentang permasalahan ini?" Permasalahan yang belum terjadi di zaman itu. Imam Malik katakan, "Apakah sudah terjadi masalah itu?" Muridnya mengatakan belum. Imam Malik mengatakan, "Kalau begitu tidak usah kita bahas." Kalau begitu tidak usah kita bahas. Wahai Imam, boleh jadi terjadi di zaman berikutnya, akan terjadi di zaman berikutnya sehingga butuh jawaban. Imam Malik katakan apa? Biarkan ulama di zaman itu yang akan mengkajinya. Ya, biarkan ulama di zaman itu yang akan mengkajinya. Faidahnya apa? Tidak semua masalah sudah dikaji di zaman dahulu. Faidah yang kedua, kita jangan bertanya yang belum terjadi. Ustaz, kiamat kapan kira-kira? Jangan bertanya kiamat, BBM naik sudah. Kita fokus aja naikkan finansial dulu. Ya tidak, ya. Kita fokus aja makmurkan masjid. Ya. Bicara masalah kiamat, ya.
Sebagian orang itu, masya Allah ya, pertanyaannya Core i7 ya. Taib, kita berarti masalah itu hanya ada dua. Ini pahami ini. Ini rambu-rambu dalam beragama. Ya. Pertama sudah dikaji oleh salaf. Yang kedua belum dikaji oleh salaf, dikaji oleh khalaf. Kalau sudah dikaji salaf, itu kemungkinannya hanya dua, tidak ada yang ketiga. Kemungkinan pertama disepakati masalah itu. Ya, kemungkinan pertama apa? Disepakati. Kemungkinan kedua berarti lawannya diperselisihkan. Baik. Kalau masalah yang dikaji di zaman salaf itu disepakati, ya, sudah disepakati, kaidahnya satu. Kita tidak boleh sama sekali keluar dari kesepakatannya salaf. Kaidahnya apa? Kita tidak boleh keluar dari kesepakatannya salaf. Kalau ada yang keluar dari kesepakatan salaf ini, maka kemungkinannya dua lagi. Kemungkinannya cuma dua, tidak ada yang ketiga. Kemungkinan yang pertama, dia itu bisa keluar dari Islam, itu yang paling parah. Keluar dari Islam. Kemungkinan yang kedua, dia tidak keluar dari Islam, tapi keluar dari lingkungan ahlus sunnah. Ya, lingkungan ahlus sunnah. Penting tidak jadi muslim? Iya, sangat penting. Penting tidak jadi ahlus sunnah, sangat penting. Ya, karena kalau bukan muslim kafir. Kalau bukan ahlus sunnah, ahlu bid'ah. Ya, kalau kafir, saya pikir sangat-sangat jelas ya. Tapi kalau ahlus sunnah, ahlu bid'ah, ini yang akan kita lebih fokuskan nanti. Karena sekarang ini label ahlus sunnah ini semaunya orang-orang ini, ya, semaunya, seenaknya, ya, tidak lagi berdasarkan penilaiannya para ulama. Berarti ini final. Kalau sudah disepakati, final. Artinya tidak boleh kita berselisih lagi. Boleh kita tidak fanatisme dalam masalah yang disepakati para ulama, harus fanatisme, wajib. Ya. Contoh masalah yang disepakati para ulama, banyak rukun iman, rukun Islam, itu disepakati para ulama. Bahwasanya Al-Quran itu benar semuanya, tidak diragukan, tidak ada kekurangan, tidak ada tambahan, disepakati. Apakah ada orang-orang yang menyelisihi? Ada. Kalau menyelisihi berarti konsekuensinya dua tadi ya. Yang pertama apa? Keluar dari Islam. Contohnya ada di ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ya. Qul qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhiru. Ya, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ada kisah dari ayat itu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa para ahli Al-Qur'an yang dia itu penghafal plus ahli tafsirnya, yang diutus oleh Nabi SAW untuk keliling seputaran Madinah, Mekah dan seterusnya untuk berdakwah. Karena apa? Karena di zaman itu pegangan mereka adalah Al-Quranul Karim, hadis Nabi sebagai penjelas. Tetapi ada sebagian orang yang dia itu tidak terima dengan itu. Ada kemunafikan di hatinya, sehingga ketika bincang-bincang mereka, di situ ada ucapan-ucapan yang kufur. Apa perkataan mereka? Mereka mengatakan, "Ma ra'aina, kami tidak melihat akbar butunan min qurra'in nabi." Orang yang lebih besar perutnya dibandingkan apa? Dibandingkan para ahli Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sekedar mencela fisik, tetapi mereka itu hakikatnya mencela pembawa Al-Qur'an ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicela itu. Maka ketika itu ada seorang sahabat, saya ingat Ibnu Abbas, mendengar candaan mereka. Kata beliau, akan kulaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, dilaporkan ke Rasulullah. Sebelum dilaporkan mereka itu khawatir, takut, jangan kami bercanda. Tidak dilaporkan ke Rasulullah. Kemudian datang mereka itu nyusul,
ya Rasulullah, kami itu cuman sekedar canda, kami tidak serius. Turun ayat tadi. Ayat itu apa bunyinya? Qul, katakan wahai Muhammad, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahziun, kalian itu bersenda gurau, kalian itu bercanda, ya. Berarti apa? Berarti hati-hati, jangan bercanda dalam masalah-masalah agama, ya. Jangan bercanda dalam masalah-masalah syariat, dalam masalah tentang Allah, tentang rasulnya. Berbahaya. Allah katakan la ta'tadhiru, jangan kalian minta uzur, jangan kalian minta alasan, cari-cari alasan. Qad kafartum, karena kalian telah kufur ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Artinya Allah mengeluarkan mereka dari keimanan menjadi kekufuran karena sebab bercanda dalam masalah agama, yang itu tidak boleh, ya. Tidak boleh mencela pembawa syariat. Apa itu? Kerjanya jenggotnya besar, tidak pernah dirapikan, panjang, tidak diurus, keluarganya compang-camping, cadarnya sudah busuk, kemudian kerjanya cuma bawa Al-Quran. Orang-orang miskin, tidak punya harga diri, minta-minta saja kerjanya, ngemis, ya. Tidak ada faedahnya belajar Al-Quran itu. Orang seperti ini keluar dari agama, ya, keluar dari agama karena mencela sesuatu yang disepakati para ulama, ya. Hati-hati, ya. Jadi ada kisah sedikit. Kita pernah kuliah, saya pribadi pernah kuliah jurusan MIPA kimia, jurusan kimia. Sempat waktu itu 2 semester, mau naik ke semester ketiga. Gara-gara dosen dia tadi meremehkan sunnah Nabi SAW, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, saya keluar dari kuliah itu. Akhirnya mondok pesantren, alhamdulillah dimudahkan bisa belajar ke Yaman. Apa canda? Dia katakan waktu itu saya baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap izar, kain, sarung yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Saya pahami bahwasanya penjelasannya ulama itu sesuatu yang tercela, ya, sesuatu yang tercela, ya. Waktu itu baru belajar, baru satu pendapat taunya. Ternyata dalam masalah itu ada 3 pendapat, ya. Itu pentingnya belajar terus. Ada 3 pendapat dalam masalah itu. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Mayoritas ulama mengatakan tidak haram, tidak haram. Kainnya sampai seperti ini nutup mata kaki. Mayoritas ulama pendapatnya tidak haram. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Artinya apa? Ya hati-hati, kita angkat aja lah sedikit, ya kan gitu, cari amannya. Tapi waktu itu karena baru belajar, saya pemahamannya itu tercela, di apa ini namanya, diperingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dengan cingkrang-cingkrang celana seperti itu ditegur dosen. Pas saya duduk di depan, jadi kalau belajar biasanya di depan, karena katanya kalau di depan itu lebih cepat masuknya ilmu. Itu kenapa katanya celanamu cingkrang seperti itu? Ini ndak hujan katanya, ndak hujan. Kamu seperti orang kebanjiran. Ndak Pak, saya mau seperti ini biar lebih islami, saya bilang. Ndak, saya ndak suka seperti itu. Ganti celanamu besok. Kalau begitu saya juga ndak suka dengan celana Bapak. Karena celana Bapak itu isbal, nutupin mata kaki. Marah dosennya. Akhirnya ya sudahlah, saya bilang kayaknya saya harus stop di sini. Akhirnya apa? Akhirnya pesantren mondok, ya. Jadi mondok yang tidak disengaja, ya. Itu betul kisah nyata itu, mondok yang tidak disengaja, Pak. Jadi kalau kisahnya saya mondok itu dilarang orang tua. Orang tua saya itu, ya, sampai ngusir. Saya diusir. Kata orang tua saya itu sampai ngomong begini. Kalau kamu belajar agama tanpa izin orang tua, kan orang tua tidak izinkan. Karena saya daftar kuliah 7 kali, Pak. Baru diterima di kali ke-7. Daftar pertama dari diterima, kedua, ketiga, sampai ke-5 orang tua bilang kita bayar aja lah, nyogok, ya, lewat pintu. Saya bilang waktu itu ya bukan soleh-soleh juga lah, tapi punya prinsip, kalau bayar saya tidak mau kuliah, saya bilang. Kalau bayar saya tidak mau kuliah. Jadi ya sudahlah, daftar ke-6 dan diterima juga. Daftar ke-7 baru diterima. Karena sudah habis waktu uang. Kemudian tiba-tiba mau berhenti, mau ke pesantren. Kamu mau jadi apa kalau di pesantren? Saya katakan saya mau jadi manusia, Pak. Ya.
Kamu mau makan apa kalau di pesantren? Saya mau makan nasi. Ya, saya mau makan halal. Ya. Kamu mau kerja apa kalau di pesantren? Saya mau kerja halal. Ya. Maka orang tua tidak izinkan. Saya berangkat diam-diam pakai dana bantuan. Dikejar, disusul, disuruh pulang. Kata orang tua sampai seperti itu. Kamu tidak berhasil kalau orang tua dari itu. Sampai sempat sekitar hampir 2 tahun udah dibiayain, Pak. Biaya pribadi, cari usaha sendiri. Alhamdulillah akhirnya sekarang orang tua itu pokoknya bangga terus kalau sudah pesantren. Disuruh aja anaknya belajar pesantren aja sekarang. Ya. Ya. Karena apa? Karena orang tua maunya kita PNS. PNS bagus ya, tapi masing-masing kan punya jalan pilihannya. PNS katanya kalau PNS bisa Pak dapat pensiunan nanti aman. Buktinya enggak juga. Ya. Buktinya usia sudah dekat-dekat mau pensiun pusing pikirkan usaha. Semua PNS rata-rata seperti itu, ya, ya semua PNS rata-rata. Karena keluarga PNS semuanya. Ya. Kita lanjut, ya. Kita fokus ke yang disepakati. Kalau masalah itu diperselisihkan, ya, masalah itu diperselisihkan, berarti kaidahnya satu. Kita tidak boleh keluar dari perselisihannya para ulama. Ya. Masalah itu diperselisihkan 2 pendapat. Boleh tidak kita munculkan pendapat yang ketiga? Tidak boleh. Karena kalau muncul pendapat baru berarti pendapat yang ada itu salah semuanya. Ya, sedangkan apa? Sedangkan itu menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Setelah ada 2 pendapat, berarti ketika ada pendapat ketiga, berarti seolah-olah pendapat ketiga mengatakan pendapat 1 dan 2 salah semuanya. Mana mungkin seluruh ulama di zaman itu dan para kaum muslimin salah semuanya? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Berarti pasti salah pendapat yang ketiga. Itu tidak boleh kita menyelisih pendapat para ulama. Ketika mereka berselisih, maka tidak boleh memunculkan pendapat baru.